Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para asatidz dan ustazat, bapak-bapak dan ibu-ibu, khusus para pengurus masjid Assalam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah pada kesempatan yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat iman dan Islam, nikmat sehat wal afiat, panjang umur. Kita bisa sejenak duduk sambil menunggu datangnya waktu Isya, bertafakkur dan mutalaah, muzakarah tentang fiqhu al-Islam ala mazhab al-Imam Asy-Syafi'i. Oleh sebab itu mari kita mulai kajian kita dengan membaca umul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masih dalam pembahasan bab salati al-jum'ah, bab salat Jumat. Pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang disyariatkannya salat Jumat, hikmah disyariatkannya salat Jumat, dalil-dalil disyariatkannya salat Jumat, kemudian hikmahnya serta syarat-syaratnya juga sudah kita bahas. Malam hari ini kita lanjutkan pada poin faraidu al-jum'ati, fardu Jumat. Fardu Jumat ini yang pertama khutbatani walahuma syurut. Jadi syarat atau fardu, kewajiban Jumat, fardu Jumat yang pertama adalah adanya dua khutbah. Dan dua khutbah ini memiliki syarat-syarat. Dikatakan salat Jumat apabila ada khutbahnya. Khutbahnya ada dua. Yang pertama syaratnya khutbah ini ayyakumal khatib fihima inistata'a. Khatibnya berdiri jika mampu. Jadi khatibnya berdiri jika mampu. Jika tidak mampu boleh duduk. Ya, khatib boleh duduk. Wa yufassal bainahuma bijulus. Nah, kalau dalam kondisi normal khatibnya berdiri, maka dipisah dengan duduk antara dua khutbah. Nah, hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW dalam riwayat Imam Muslim an Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu annahu sallallahu alaihi wasallam kana yaktub khutbatain yajlis bainahuma wa kana yaktubu qa'iman. Bahwa Rasulullah SAW diceritakan khutbah dengan dua kali khutbah, lalu kemudian duduk di antara dua khutbah itu, wa kana yaktubu qa'iman, dan Rasulullah berkhutbah dalam kondisi berdiri. Nah, kondisinya berdiri. Ini yang pertama. Yang kedua, alla tu'akhkhar anis shalah. Hendaknya khutbahnya tidak boleh diakhirkan dari salat. Jadi jangan salat dulu baru khutbah. Ini seharusnya khutbah dulu baru salat. Nah, kalau Idul Fitri atau Idul Adha kebalikannya. Salat dulu baru khutbah. Yang ketiga, ayyakunal khatibu tahiran minal hadatsainil asghari wal akbari. Khatib itu mesti suci dari dua hadas, hadas kecil dan hadas besar.
Wa min najasatin, dan dari najis-najis. Pada apa? Suci dari pakaiannya, badannya atau tempatnya. Wa ayyakuna satirul aurati, dan hendaknya khatibnya menutup aurat. Kenapa demikian? Karena khutbah itu iwadon an rakaataini min faridatiz zuhri. Karena dua khutbah itu pengganti dari dua zuhur, ya, atau dari kewajiban zuhur itu. Maka disyaratkan khutbah itu, ya, suci dari hadas kecil dan hadas besar. Yang keempat, antatla arkana al-khutbah bil lughah, antatla arkan al-khutbati bil lughatil arabiyyah. Hendaknya khutbahnya itu dengan bahasa Arab. Nah, ini waktu lalu sempat ditanyakan juga, ya. Hendaknya apa? Alal khatib ay yaktuba bil lughatil arabiyyah wa illam yafhamha al hadirun. Khatibnya hendaknya menggunakan bahasa Arab sekalipun banyak jamaah yang tidak paham. Lalu fa illam yakun timaman ya'lam al arabiyyah, tapi kalau semuanya tak paham bahasa Arab, maka boleh dia menggunakan bahasa yang dipahami oleh kaumnya, oleh masyarakatnya. Yang kelima, al-muwala baina arkanil khutbah wa bainal khutbatainil ula wa tsaniyah. Hendaknya bersegera antara rukun-rukun, melaksanakan rukun-rukun khutbah. Khutbah yang pertama dan khutbah yang kedua. Nah, jadi artinya apa? Ini sebenarnya di dalam khutbah itu disunnahkan khatib itu ringkas di dalam berkhutbah. Lalu kemudian sholatnya yang diperpanjang. Nah, jadi sholatnya yang diperpanjang itu asalnya. Namun karena banyak biasanya pertimbangan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat, ya, pada umat Islam, nah, terkadang dipanjangkan, dan itu tidak masalah. Yang keenam, ayasma arkan al-khutbataini arba'una mimman tanakidu bihimul jum'ah. Hendaknya hendaknya dari dua khutbah itu ada 40 orang yang mendengarkan. Nah, ada yang mendengarkan. Nah, ini di dalam mazhab Imam Syafi'i disyaratkan apa? 40 orang. Dan pada pekan yang lalu sudah kita jelaskan. Ini syarat dari dua khutbah. Ada 6. Ya. Summa innal khutbataini arkanan. Lalu bagaimana dengan rukun-rukun khutbah? Nah, jadi khutbah Jumatnya ini berbeda dengan kultum atau tausiah. Dia ada rukunnya khutbahnya itu. Pertama, hamdulillah ta'ala. Jadi rukun khutbah yang pertama adalah mengucapkan alhamdulillah. Jadi khatib mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Nah, rukun satu sudah selesai. Rukun kedua, as-salatu 'alan nabiyyi bi ayyi sighatin minas shalawat. Bersolawat kepada Nabi dengan bentuk selawat yang bermacam-macam boleh. Yang ketiga, al-wasiyah bit taqwa, wasiat takwa. Pertama apa? Rukunnya membaca alhamdulillah, yang kedua bersolawat, yang ketiga wasiat takwa. Bi al-fat wal asalib kanat. Bi ayil al-fat wal asalib kanat. Dengan wasiat dengan bahasa atau sarana apapun boleh. Boleh wasiatnya pakai bahasa Arab, wasiatnya pakai bahasa Indonesia, atau pakai bahasa yang lainnya. Ya, walaupun tidak disyaratkan di awal, ya, usikum wa nafsi bi taqwallah. Ya, tidak pakai bahasa Arab langsung, nanti wasiatnya pakai bahasa Indonesia, itu juga boleh. Tapi yang lumrah itu biasanya usikum wa nafsi
bitaqwallah. Nah, ini 3. Yang keempat, dalam khutbah itu qiraatu ayati minal Qur'an fi ihdal khutbataini, membaca ayat Al-Qur'an di salah satu 2 khutbah itu. Minimal dari 2 khutbah itu ada menyebutkan khatib itu membacakan ayat Al-Qur'an. Yang kelima, ad-du'a lil mu'minin fil khutbatis tsaniyah, berdoa bagi orang-orang yang beriman di khutbah yang kedua. Nah, lalu kemudian disertai dengan doa secara umum. Jadi ada 5 rukun khutbah, ada 5. 1, membaca alhamdulillah. Yang kedua, bersolawat. 3, wasiat takwa. 4, membaca ayat Al-Quran di salah satu 2 khutbahnya. Yang kelima, doa ya kepada orang-orang yang beriman. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Jadi kalau 5 rukun ini sudah dilakukan, walaupun khotibnya hanya 3 menit saja, sudah mencakup ini pakai bahasa Arab misalnya, itu sudah sah. Khutbahnya sudah sah. Khutbahnya sudah sah. Jadi cukup baca ayat ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Itu sebenarnya sudah sah. Itu kalau ya express ya. Cepat. Nah, itu boleh. Nah, ini khutbah rukun yang pertama. Yang kedua, sholatu raka'ataini fi jama'atin. Pertama apa tadi? Ya, faraid al-jum'ah, fardu Jumat. Yang pertama adanya 2 khutbah. Nah, dengan ada syarat dan rukunnya tadi. Nah, yang sekarang fardu yang kedua dari sholat Jumat itu adalah sholatu raka'ataini fi jama'atin. Sholat 2 rakaat berjamaah. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dari Umar radhiyallahu anhu qol salatul jum'ati raka'atani. Salat Jumat itu 2 rakaat. Nah, jadi salat Jumat 2 rakaat, tidak 4 rakaat. Wa inna ma yustaratu idraku al-jama'ati bi raka'atin wahidah minha. Disyaratkan harus mendapatkan 1 rakaat salat Jumat supaya dikatakan dia masih bisa dikategorikan mengikuti salat Jumat. Fa in adrakaha salat, kalau sudah dapat 1 rakaat maka sah salat Jumatnya. Wa illa wajaba tahwiluha zuhron, kalau tidak dapat masbuk ketinggalan 1 rakaat imam maka dia wajib menggantinya, langsung mengubahnya dengan zuhur. Wa yajibu an la yakilla al-muqtaduna ala 40. Nah, jadi pesertanya 40 jamaah. Wa ala dzalik law jaa masbuq faqtada bil imam fi raq'ati tsaniyah sahhat jum'atuhu. Kalau ada orang masbuk datang lalu mengikuti imam masih mendapati rakaat sebelum rukuknya imam di rakaat kedua, maka sah salat Jumatnya. Cuman pahalanya dapat berapa? Ini yang wallahu a'lam. Itu udah dapat pahala ini atau sekedar menggugurkan kewajiban saja. Wa qama ba'da salamil imam, setelah dia dapat 1 rakaat, imamnya salam, maka dia berdiri lagi menyempurnakan 1 rakaat. Kalau dia masbuk. Amma in adrakahu ba'dal qiyam min ruku' as-tsaniyah, kalau dia masbuk, imamnya sudah ruku' atau berdiri dari ruku', sudah i'tidal, lam takum sholatul jum'ati, maka dia tidak mendapati sholat Jumat. Wa inna ma yatimu ba'da salami imamihi zuhron. Nah, jadi kalau sudah ini imamnya salam, dia meneruskan 3 rakaat atau 4 rakaat. Kenapa? Karena dia sudah ketinggalan ya rakaat terakhir imam. Ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Nasa'i, Ibnu Majah dan
Imam Ad-Darqutni an Umar radhiyallahu anhuma an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, man adraka rak'atan min salatil jum'ati wa ghairiha, siapa saja yang mendapati satu rakaat dari Jumat atau dari salat lainnya selain Jumat, falyudif ilaiha ukhra, maka tambahkanlah rakaat yang lainnya. Wa qad tammat salatuhu, salatnya telah sempurna. Salatnya telah sempurna. Nah, ini terkait dengan ya fardu yang kedua. Jadi fardu Jumat itu ada dua. Satu, adanya dua khutbah. Yang kedua, adanya salat Jumat dua rakaat dengan syarat dan rukun yang telah ditentukan tadi. Terakhir kita masuk pada adab salatil adabul jum'ati wa hay'atuha. Adab-adab Jumat. Nah, ini kita masuk pada adab-adabnya atau disebutkan dengan sunnah-sunnahnya. Yang pertama apa? Sebelum berangkat ke masjid melaksanakan salat Jumat, kita lakukan al-ghuslu, disunnahkan mandi. Disunnahkan mandi. Idza jaa ahadukum ilal jum'ati falyaghtasil. Apabila salah seorang di antara kalian mau salat Jumat, maka mandilah. Ini ada perintah, maka nanti para ulama ini berbeda pendapat. Ada yang mengatakan mandi di hari Jumat itu hukumnya wajib. Tapi dalam mazhab Imam Syafi'i disebutkan hukumnya sunnah. Kenapa? Karena hadis ini tadi walaupun bentuknya perintah, ada dalil yang memalingkannya, yang menjadikan dia sunnah. Apa dalilnya? Dalil yang disampaikan oleh Imam At-Tirmidzi, hadis ini sahih, man tawaddu'a yaumal jum'ati fiha wa ni'mat. Siapa saja yang berwudu pada hari Jumat, man iktasala fal ghuslu afdal. Siapa yang bisa mandi itu lebih utama. Ada kata afdal, berarti ini tidak wajib, ini hukumnya sunnah. Walaupun nanti ada sebagian mengatakan ini hukumnya wajib. Nah, jadi sunnahnya itu mandi, berwudu, bersih-bersih. Yang kedua, tanziful jasad minal awsah war rawaih al karihah wal iddihan wat tatayyub. Hendaknya apa? Membersihkan badan dari kotoran, dari bau-bau, ya, kemudian pakai minyak, ya, dan pakai minyak rambut dan memakai wangi-wangian. Nah, ini hukumnya sunnah. Para malaikat pun senang mencium aroma yang wangi-wangi. Ya, sebagaimana para malaikat juga tata'adza, dia merasa ya tersakiti kalau ada bau-bau yang tidak sedap ketika masuk ke masjid. Ini malaikat tidak senang, terganggu. Malaikat terganggu. Ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. Rasulullah bersabda, la yaghtasil rajul yaumal jum'ah. Seseorang yang mandi pada hari Jumat, wa yatatahhar mastata'a min tuhrin, lalu dia bersuci, wa yudahin min duhnihi, pakai minyak, aw yamussu min tibi baitihi, lalu kemudian apa? Pakai wangi-wangian, summa yakhruju fala yufarriq baina isnain summa yusalli ma kutiba lahu, kemudian dia berangkat menuju masjid, lalu kemudian dia salat tahiyatul masjid, summa yunsit idza takallama al-imam, lalu kemudian dia berdiam diri ketika khatib sudah mulai berbicara. Apa balasannya? Illa ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'atil ukhra. Maka dosanya 1 pekan itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala sampai datang Jumat berikutnya. Ya, subhanallah. Mandi dari rumah, bersih-bersih, bersuci, pakai wangi-wangian, lalu kemudian datang ke masjid, salat 2 rakaat,
lalu mendengarkan imam atau khatib yang sedang berkhutbah, pahalanya dosa-dosanya selama 1 pekan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa. Ini adab yang kedua. Yang ketiga, lubsu ahsanits thiyab, memakai pakaian yang paling bagus di hari Jumat tuh, memakai pakaian yang paling bagus. Man iktasala yaumal jum'ati, siapa saja yang mandi pada hari Jumat, summa labisa ahsana thiyabihi, lalu dia memakai pakaian yang terbaiknya, wa masatiban in kana indahu, ya, lalu kemudian dia memakai wangi-wangian yang dimilikinya kalau ada, summa masya ilal jum'ati wa alaihi sakinah, lalu berjalan ke masjid dalam keadaan tenang, tidak terburu-buru, tenang, betul. Walam yukhatta ahadan walam yu'zih, ya. Kemudian apa? Dia tidak menyakiti, ya, orang lain, ya. Kemudian summa raka'a ma qudiya lahu, kemudian apa? Dia salat ruku', summa antazara hatta yansarifal imam, kemudian dia menunggu sampai imam khatib selesai. Ghufir lahu ma bainal jum'ataini, kalau itu dilakukan maka 2 Jumat dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal afdal an takuna thiyabu baydun, yang paling utama pakai pakaian putih di hari Jumat, disunahkan pakai pakaian putih. Rasulullah mengatakan, ilbasu min thiyabikumul bayat fa innaha min khairi thiyabikum wa kaffinu fiha mautakum. Pakailah oleh kalian baju-baju yang warna putih, ya, pada hari Jumat itu. Fa innaha min khairi thiyabikum, pakaian warna yang paling baik, warna pakaian yang paling baik adalah warna putih. Wa kaffinu fiha mautakum, dan kafanilah mayat-mayat kalian dengan kain putih. Nah, itu pertamanya. Nah, tapi sekarang banyak kantoran biasanya hari Jumat itu pakai batik. Nah, akhirnya apa, dengan batik itu langsung ke masjid. Nah, ini batik yang memenuhi masjid. Kalau di masjid perkantoran itu batik semuanya. Nah, bagus sebenarnya kalau dibuat peraturan, kan bisa dirubah. Hari Jumat pakaian putih-putih, koko putih, nah, misalnya yang muslim. Wah, itu kan bagus. Itu langsung mendapatkan sunnah sekalian. Ya, biasanya orang hari Jumat yang pakai batik. Nah, jadi sunnah begitu. Kalau tidak dilakukan bagaimana? Ya tidak masalah, tak berdosa, tetapi tidak mendapatkan keutamaan. Itu yang ketiga. Yang keempat, akhdud az-zafar wa tahdzib asy-sya'r, memotong kuku, atau memotong rambut. Wah, itu disunahkan hari Jumat, motong kuku, disunahkan, ya. Atau mencukur kumisnya. Kumis boleh dipotong, ya. Ada rambutnya panjang, potong hari Jumat, itu sunnahnya. Ini luar biasa. Bahkan nanti diutamakan, kalaupun akad nikah, yang belum nikah ini, akad nikah itu dilakukan pada hari Jumat. Nah, itu sayyidul ayyam, itu bagus, ya. Biasanya maka orang biasa akadnya hari Jumat, resepsiannya hari Ahad. Biasanya begitu. Tetapi kalau tidak dilakukan, ya ini, ya, anjuran, ya, bentuknya anjuran. Yang kelima, at-tabkir ilal masjid, lebih awal datang ke masjid. Nah, ini hadisnya kemarin sudah disampaikan, ya. Ini pahala, ya, pertama kali datang ke masjid. Yang keenam, sholatu rakaataini inda dukhulil masjid, salat 2 rakaat ketika masuk masjid. Idza jaa ahadukum yaumal jum'ati wal imamu yakhtubu. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Hadis riwayat Imam Muslim
dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "Idza jaa ahadukum yaumal jum'ati," apabila salah seorang kalian datang pada hari Jumat, wal imamu yakhtubu, sedangkan imam sedang berkhutbah. Imam sedang berkhutbah. Falyarka rakaataini, maka hendaknya dia salat 2 rakaat. Tetap salat 2 rakaat tahiyatul masjid. Wal yatajawwaza fihima ay yukhaffifuhuma, dan hendaknya 2 rakaat itu dikerjakan dengan cepat ringan. Artinya jangan pakai bacaan yang panjang. Nah, itu disunahkan begitu. Sekalipun apa? Khutbah Jumat. Ini adab-adabnya. Wa za idza lam yablu al-khatib awakhiral khutbah. Syaratnya apabila khatibnya bukan berkhutbah di khutbah kedua. Tapi kalau khatibnya sudah khutbah kedua, maka dia datang langsung duduk. Gitu. Langsung duduknya. Jadi jangan sholat itu lagi, karena khutbah kedua itu waktunya pendek. Nah, semacam itu. Yang ketujuh, al-insat lil khutbataini. Disunahkan apa? Adab-adabnya berdiam diri, tidak berbicara ketika ada khatib membacakan khutbahnya. Dan ini selalu diingatkan oleh Bilal, ma'asyiral muslimin wa zumratas sholihin rahimakumullah, idza qulta li sahibika yaumal jum'ati ansit. Ini hadis Rasulullah SAW. Idza qulta, apabila engkau berkata li sahibika, apabila ada sahabatmu yang berbicara kepadamu, yaumal jum'ati, pada hari Jumat, ansit, diamlah. Wal imamu yakhutub, sedangkan imam sedang berkhutbah. Faqad lagauta, kalau begitu maka engkau akan sia-sia. Wa man lawa falaysa lahu fi jumu'ati tilka syai', kalau sudah lawa, sia-sia, tidak mendapatkan pahala Jumat. Ya. Nah, ini banyak juga tidak berbicara sekarang ini, tetapi di hari Jumat banyak megang HP. Khatib sedang berkhutbah, sedang buka media sosial, buka Facebook, WA, Instagram. Nah, itu lago. Bahkan ada sahabat yang memainkan kerikil-kerikil, ditegur oleh Rasulullah SAW pas khutib Jumat. Ya, naik menyampaikan khutbahnya. Apa? Lago. Kalau dah lago, sia-sia. Hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Nah, adabun amma li yaumil jum'ah, adab-adab umumnya, hari Jumat itu adalah hari yang paling utama dari 6 hari yang lainnya. Walau sunanun wa adab, ada sunah-sunah dan adab-adabnya yang bagi ala al-muslim ala bayyinatin minha, maka hendaknya seorang muslim memperhatikannya. Apa saja? Secara umum disunnahkan tusannu qira'atu suratil kahfi fi yaumil jum'ati wa lailatuha. Disunnahkan membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumat atau pada malam Jumat. Ini yang pertama. Disunnahkan apa? Membaca surah Al-Kahfi malam Jumat atau hari Jumat. Ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW, man qara surat Al-Kahfi, siapa saja yang membaca surah Al-Kahfi fi yaumil jum'ati, pada hari Jumat, atau alahu minan nur ma bainal jum'ataini, maka Allah akan memberikan cahaya kepadanya antara 2 Jumat. Ini subhanallah keutamaan surah Al-Kahfi. Yang kedua, membaca qiraatu surati Yasin. Nah, membaca surah Yasin ini juga dianjurkan. Ya. Man qara'a surata Yasin fi lailatin asbaha maghfuran lahu. Siapa saja
yang membaca surat Yasin pada suatu malam, dalam riwayat lainnya di malam Jumat, maka di pagi harinya dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini keutamaan. Ini juga ada di dalam muqaddimah tafsir Ibnu Katsir, ya, muqaddimah sebelum membahas tentang surah Yasin. Ini keutamaannya banyak. Ini bisa dibaca, dua-duanya bisa dibaca, diamalkan, ini akan luar biasa. Nah, misalnya kalau tak bisa seluruhnya malam, salah satunya dibaca di malam hari, pagi harinya atau menjelang Jumatnya dia membaca suratul kahfinya, atau malam kahfi paginya atau siangnya membaca Yasin, ya, sesuai dengan kemampuannya. Ketiga, yusanul iksar minad du'a yaumuha wa lailatuha. Disunnahkan memperbanyak doa pada hari dan malam Jumat. Karena Rasulullah SAW mengatakan, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam zakara yaumal jum'ah, pada hari Jumat Rasulullah mengatakan, fiha sa'atun, pada hari Jumat ini ada satu waktu, wa huwa qa'imun yusalli la yuwafiqu 'abdun muslim wa huwa qa'imun yusalli yas'alullah ta'ala syai'an illa a'tahu iyyahu. Tidaklah ada, ini ada satu waktu pada hari Jumat itu, kalau kita bisa melakukannya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala pas di waktu itu, maka Allah akan kabulkan, mustajab. Nah, waktunya kapan? Ini tidak disebutkan secara khusus. Apakah waktunya? Maka nanti para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan waktunya itu di malam Jumat, ada waktunya ba'da subuh, ada juga waktunya adalah waktu duhanya hari Jumat. Ada yang mengatakan duduk di antara dua khutbah. Ada yang mengatakan apa? Khotib duduk di antara dua khutbah itu adalah waktu mustajab. Jadi apapun doa yang kita panjatkan, insya Allah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, berikutnya terakhir, memperbanyak solawat kepada Rasulullah SAW di malam harinya atau di siang harinya di hari Jumat. Inna min afdali ayyamikum yaumal jum'ah. Rasulullah mengatakan, hari yang terbaik bagi kalian adalah hari Jumat. Fa'aksiru alayya minas solati fihi, maka perbanyaklah bersolawat kepadaku. Fa inna solatakum ma'rudatun alayya, karena solawat kalian itu sampai kepadaku. Ini solawat yang kita baca, kaum muslimin baca pada malam Jumat, pada hari Jumat, itu sampai kepada Rasulullah SAW. Hadis riwayat Abu Daud dengan sanad yang sahih. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini yang bisa disampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Mohon maaf atas segala kehilafan. Sebelum tutup, mungkin ada yang mau ditanyakan, dipersilahkan. Kalau ada di suatu kampung ini tidak sampai 40 orang, nah, apakah kita melaksanakan sholat Jumat atau langsung zuhur? Nah, dalam masalah ini, kalau di dalam mazhab Imam Syafi'i tetap diwajibkan sholat Jumat, tetapi kemudian setelah sholat Jumat tadi, ya, melaksanakan 2 rakaat zuhur sebagai penyempurna. Nah, sholat zuhur lagi. Nah, karena sholat Jumatnya tetap wajib, nah, cuman syaratnya tidak terpenuhi, maka syarat itu ditambal dengan sholat zuhur lagi. Tapi ada juga yang sebagiannya langsung intikal mengikuti pendapat mazhab yang lainnya. Nah, itu langsung sholat Jumat saja, nah, tanpa sholat zuhur, itu juga diperkenankan. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Masih ada? Kalau tidak ada, kita akhiri dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.